Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Akan tetapi ada seorang manusia yang baik bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakat dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ia membangun bahtera yang begitu besarnya. Banyak orang yang menertawainya, tetapi Nuh tetap setia akan perintah Allah. Ketika bahtera tersebut telah selesai, Tuhan berfirman lagi pada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang Allah perintahkan sekali lagi. Pada hari itu juga masuklah Nuh ke dalam bahtera tersebut bersama dengan istri, anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, serta istri-istri mereka dan segala binatang liar dan ternak ke dalam bahtera. Di belakang mereka, Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun itu, terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya.
Pada suatu ketika, di perkemahan sedang terjadi peperangan antara pasukan Filistin dan Israel. Keadaan di medan perang sangat kacau. Banyak sekali pasukan yang gugur. Pasukan Filistin dipimpin oleh seorang raksasa Goliat. Dia datang dengan wajah yang sangat sombong. Wahai orang-orang lemah, saya menantang pasukan Israel. Beri saya orang terkuat di antara kalian. Melihat keberadaan Goliat, beberapa tentara ketakutan dan melarikan diri. Apakah tidak ada seorang pun yang berani melawan raksasa ini? Dia sangat perkasa, prajurit kami sangat takut, dan tidak akan ada yang berani melawannya. Daud melihat ke arah bukit dan dilihatnya Goliat yang terlihat sangat perkasa. Melihat hal itu, Daud bergegas menuju istana Raja Saul. Lihatlah raksasa sombong itu. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan pergi menemui Raja Saul. Raja, Jika diperbolehkan, saya bersedia melawan raksasa yang sombong itu. Apakah kamu yakin? Ya, saya yakin. Baiklah, pakailah baju perang ini untuk melindungi dirimu. Tidak, Raja. Saya tidak akan menggunakan baju itu. Baju perang itu akan membuat saya sulit berjalan. Baiklah, semoga niatmu membuahkan hasil. Dengan tekadnya, Daud bergegas pergi ke medan perang. Sebelum menuju ke medan perang, Daud pergi ke sungai untuk mengambil batu yang akan dijadikan sebagai senjatanya. Goliat, saya yang akan maju melawanmu. Kamu? Jangan tertawa dan lawanlah aku. Engkau mendatangiku dengan tongkat. Hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Badanmu saja sekecil itu, kamu juga tidak bersenjata. Mau melawanku? Jangan sombong dulu, ayo kita mulai perang ini. Keadaan di medan perang sudah mulai memanas. Perang akan segera dimulai. Daud dan Goliat maju yang menandakan peperangan telah dimulai. Daud mengeluarkan ketapel juga batu dan melemparnya ke arah Goliat. Rasakan ini! Goliat pun tumbang. Melihat itu seluruh pasukan Filistin gentar dan ketakutan. Sementara Daud didatangi pasukan Israel dengan rasa bahagia. Goliat! Janganlah orang menjadi sombong dan merasa paling berkuasa, karena Tuhan menunjukkan keadilan di bumi melalui banyak hal.
Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir kedua orang itu dari Taman Eden dan menempatkan Adam dan Hawa menetap di bumi. Kemudian Adam dan Hawa menikah dan mengandung 2 anak laki-laki yang kemudian dilahirkannya. Bagaimana dengan keadaanmu dan bagaimana keadaan anak kita? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Allah sungguh sangat baik dengan segala berkat dan anugerahnya. Bagaimana dengan nama anak-anak kita? Beri yang sulung nama sebagai Kain dan yang bungsu sebagai Habel. Lalu Adam dan Hawa memberikan nama bagi mereka. Yang tertua bernama Kain dan si bungsu bernama Habel. Habel pun menjadi seorang pengembala kambing dan domba, dan Kain menjadi seorang petani. Bagaimana kabar domba yang kau gembalakan? Dalam kondisi terbaik. Bagaimana hasil panenmu? Sangat berlimpah banyaknya dan subur. Semua berkat kebaikan dari Allah. Mari kita bersama memuji Allah. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan hasil tanah yaitu buah-buahan, padi, dan gandum kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari hasil anak kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menerima hasil persembahan Habel dan tidak mengindahkan hasil persembahan Kain. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus mengendalikannya. Mengapa engkau mengindahkan korban persembahan Habel, tetapi engkau tidak mengindahkan korban persembahanku? Setelah itu Kain pergi untuk menemui Habel. Habel, marilah kita pergi ke padang. Baik, Kak. Setibanya mereka di padang. Mengapa engkau mengajakku ke sini, Kak? Aku benci kepadamu. Mengapa Tuhan mengindahkan korban hasil persembahanmu, sedangkan tidak denganku? Tiba-tiba Kain mengambil batu dan memukul Habel, menewaskan adiknya seketika. Di mana Habel adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat kepada adikmu itu? Aku mengetahui semuanya. Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang berkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hukumanku itu lebih besar dari yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setelah bangsa Israel sampai di tepi Laut Teberau, hati Firaun dan pegawai-pegawainya berubah terhadap bangsa Israel. Dengan segera mereka menyiapkan kuda dan kereta, dan dengan membawa 600 kereta untuk mengejar mereka yang sudah di tepi Laut Teberau.
Saat bangsa Israel berkemah di tepi laut, Firaun pun telah dekat. Orang Israel yang mengetahui hal itu menoleh dan panik. Di jauh sana tampak jelas, orang Mesir bergerak menyusul mereka. Orang Israel pun sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan juga mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebaiknya kita bekerja dengan orang Mesir dibandingkan harus mati di padang pasir ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tiang awan itu lalu bergerak menuju depan mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, menutupi kedua pihak. Maka malam mencengkamkan itu pun lewat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di kiri kanan mereka air itu bagaikan tembok kokoh yang sedang berdiri. Orang Mesir tetap mengejar dan menyusul mereka. Sesampainya kuda, kereta, dan orang Mesir di tengah laut, dikacaukanlah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan orangnya masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Air laut pun menelan habis orang-orang itu. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan roti dan gandum pada kakaknya. "Ambillah tuh kakak-kakakmu berarti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, lalu cepat-cepatlah ke perkemahan saudaramu." "Baik, terima kasih ayahanda, Daud akan mengantarkannya sekarang." Daud sampai di perkemahan dan melihat Goliat menantang Israel. Pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Prajurit Israel tidak ada yang berani melawannya, walaupun jika mereka menang akan mendapat hadiah. Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Raja Saul memberi Daud baju perang, namun karena terlalu besar, ia tidak menggunakannya. "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Daud mengambil 5 batu licin dari sungai. Daud maju untuk melawan, tetapi ia disemua oleh orang Filistin. "Anjingkah aku, maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Daud berkata bahwa pasukan Israel yang akan menang karena Tuhan menyertai mereka. "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tendang itu." Daud berlari ke arah raksasa Goliat itu sambil mengambil batu dan umpan, lalu melemparkan batu tersebut tepat ke dahi Goliat. Saat itu juga Goliat terjatuh dan Israel menang. Pasukan Filistin berlari ketakutan, sedangkan pasukan Israel bersorak-sorai. Amanat yang bisa diambil adalah selalu andalkan Tuhan dalam segala sesuatu dan jangan pernah memandang rendah orang lain.
Abraham dikenal di seluruh dunia sebagai bapak bangsa-bangsa. Tetapi Abraham ragu karena ia beserta istrinya telah lanjut dalam umur mereka. Melalui Injil Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga pasal 17 ayat yang ke-27 dan Kejadian pasal 21 ayat yang ke-7, kita dapat menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam menempatkan janjinya. Abraham, yang awalnya bernama Abram, merupakan seorang hamba Tuhan yang setia, bekerja keras, dan diberkati oleh Tuhan. Abram dan istrinya, Sarai, sangat menginginkan seorang putra, sebab hingga di usia tuanya, ia belum mempunyai keturunan. Mengetahui hal tersebut, Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai untuk menjadikan mereka ayah dan ibu dari banyak bangsa. Abram sangat senang dan menunggu anak yang dijanjikan. Namun, sudah lewat beberapa tahun, Sarai masih belum dikaruniai seorang anak. Hingga pada akhirnya, Sarai meyakinkan Abram untuk menikahi hambanya, Hagar, yang berasal dari Mesir. Abram menyetujuinya, dan Hagar pun mengandung seorang putra. Anak itu diberi nama Ismail. Namun, Ismail bukanlah anak perjanjian, karena Tuhan telah berjanji bahwa seorang putra akan lahir dari Sarai, dan Tuhan akan memberkati Abram melalui dia. Suatu hari, Tuhan memberitahu Abram bahwa Sarai akan memiliki seorang putra. Tuhan juga menambahkan bahwa mulai sekarang, nama Abram adalah Abraham, dan Sarai adalah Sarah. Abraham tertawa karena merasa tidak mungkin ia dan Sarah dapat memiliki seorang anak di usia yang sudah sangat tua. Kemudian, Tuhan berfirman lagi kepada Abraham di hari yang panas terik, bahwa pada tahun berikutnya, Abraham dan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Ternyata, Sarah mendengar pembicaraan itu dan tertawa dalam hatinya, serta tidak percaya bahwa ia akan melahirkan anak karena dirinya yang sudah tua. Setahun pun berlalu dan Tuhan menepati janjinya. Sarah mengandung seorang putra. Mereka menamainya Ishak, yang artinya tertawa, karena Sarah telah tertawa ketika mendengar bahwa dia akan melahirkan keturunan dari darah dagingnya sendiri. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia setia, bersedia mendengarkan, dan akan menepati janjinya pada waktu yang tepat. Kedua, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi libatkan Tuhan dalam setiap perjuangan kita. Selain itu, kita harus menjaga hati dan setia pada pasangan. Sepasang suami istri telah dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh dicerai-beraikan oleh siapapun sampai maut memisahkan. Suami istri harus dapat saling mendukung dan melengkapi dalam menghadapi setiap masalah. Justru hal tersebut akan semakin mempererat hubungan mereka, bukan merusak apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu, Tuhan tidak akan memberi manusia masalah di luar batas kemampuannya. Walaupun rencananya terkadang sulit dimengerti, tetapi kita harus percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, jangan mudah percaya oleh jalan pikir manusia yang sempit, melainkan jagalah imanmu, supaya air kehidupan terus mengalir di dalam kehidupanmu, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Tugasnya halaman berapa? Habis ini jam berapa?
Aku. Ceritanya Firaun takut orang Ibrani menggantikannya di posisi raja. Oleh karena itu, ia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk melempar semua anak laki-laki Ibrani ke dalam sungai Nil. Agar tidak dibunuh, ibu Musa melepaskan Musa ke sungai Nil. Dari kejauhan, Miriam mengawasi adiknya. Di tepi sungai, putri Firaun yang hendak mandi menemukan sebuah bayi yang sedang menangis di tepi sungai. Putri Firaun menolong dan menjadikannya sebagai anak. Bayi itu dinamakan Musa, yang artinya diangkat dari air. Musa bertumbuh menjadi dewasa di Mesir sebagai anak angkat putri Firaun. Namun, ada tragedi di mana Musa tidak sengaja membunuh orang Mesir untuk menolong orang Israel. Musa ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari Mesir. Kemudian Musa berkeluarga dan menjalani hidup sebagai penggembala. Suatu hari, Musa menggembalakan domba-dombanya. Tiba-tiba, muncul semak berduri yang berapi, tapi semak berduri itu tidak terbakar. Kemudian Musa mendengar suara Tuhan yang mengutus Musa pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Setelah itu, Musa pergi menghadap Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi Firaun tidak mau. Akhirnya terjadilah 10 tulah di Mesir, mulai dari sungai, dan semua sumber air berubah menjadi darah. Kata nyamuk. Hujan es. Akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir, dan Allah menuntun mereka. Tetapi tiba-tiba Firaun berubah pikiran dan pergi mengejar bangsa Israel bersama pasukan-pasukannya. Pasukan Firaun berhasil mengepung bangsa Israel, namun Musa dituntun Tuhan untuk melakukan sebuah mukjizat. Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah Laut Merah. Tuhan juga memberikan tiang awan dan api untuk menghalangi pasukan Firaun. Akhirnya, bangsa Israel pun terbebas dari kejaran bangsa Mesir. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ceritanya Musa?
Mama, tolong ceritakan aku tentang Saulus. Rasul Paulus adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran ajaran Kristen. Kisahnya terkumpul dalam surat-surat yang ada pada Perjanjian Baru. Paulus yang memiliki nama Saulus lahir di Tarsus pada tahun ke-3 Masehi. Ia besar di Yerusalem dan dididik oleh pemimpin Gamaliel. Di masa mudanya, ia hidup sebagai orang Farisi dalam agama Yahudi. Saulus bertindak sebagai penganiaya orang Kristen pada masa itu. Ia sangat taat kepada hukum Taurat. Tercatat bahwa Saulus menghadap iman besar untuk meminta surat kuasa supaya dapat menangkap pengikut Tuhan Yesus Kristus sepanjang perjalanannya dari Yerusalem menuju Damsyik. Kau harus mati karena mengikuti Tuhan. Apa salah kami mengikuti Tuhan? Mereka bukan orang yang baik. Tuhanlah yang memberikan kamu hidup. Tidak, dialah yang merusak semuanya. Omong kosong dari mana itu? Dia yang akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan dari mana? Aku sudah sangat aman sekarang ini. Kau akan disadarkan oleh kebenarannya. Sudahlah, mati saja kau sekarang. Tuhan bersamaku. Ada apa kau memanggilku? Kau harus cari dan menculik Ananias. Ananias? Haruskah aku bunuh? Bunuh dia kalau kamu bisa. Kita harus lanjut berjalan, Tuhan. Waktu akan terus berjalan. Sabar, aku lelah. Kita istirahat dulu di sini ya. Siap, Tuhan. Tapi bagaimana kalau Ananias pergi? Ia tidak akan pergi. Apakah perjalanan kita masih jauh? Sepertinya iya, Tuhan. Setelah ini kita berangkat. Perjalanan ini sungguh sangat melelahkan. Sebaiknya aku istirahat dulu. Cahaya apa itu? Silau sekali. Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Aku adalah penyelamatmu di hari yang akan datang. Apa yang harus kuperbuat? Aku minta kau datang menemui Ananias secepatnya. Lalu Tuhan? Bertobatlah, maka engkau akan dapat melihat kembali. Akhirnya istirahat juga. Ananias. Tuhan? Bangkitlah dan pergilah ke jalan lurus. Kemudian carilah seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Tuhan, ia telah menyebabkan penderitaan bagi orang-orangmu di Nazaret. Dia sekarang. Saulus saudaraku, Tuhan telah membiarkan engkau melihat lagi agar engkau bisa menjadi bagian dari Roh Kudus. Benarkah Tuhan itu benar adanya selama ini? Menurutmu siapa yang menyelamatkanmu? Kau bukan dia. Aku terlalu banyak membuat dosa yang menentang dia selama ini. Pergilah, kau sudah diutus, Paulus. Halo semuanya. Ada apa kau memanggil kami? Sebelumnya, aku ingin meminta maaf kepada kalian semua. Kau sudah sangat jahat, Saulus. Tindakanmu selama ini tidak bisa dimaafkan. Iya, aku tahu. Tapi aku sudah bertobat. Kami tidak percaya. Kau sudah membunuh banyak dari bangsa kami. Hai kalian semua, percaya padaku. Ia telah bertobat. Dia telah menghancurkan bangsa kita. Ia telah diutus oleh Tuhan untuk membesarkan namanya. Kalau kamu sudah berkata, kami tidak akan melawanmu, Ananias. Tuhan sudah berkata kepadaku, dan aku akan menjalani tugasku. Aku sudah bertobat, dan percayalah kepadaku. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Karena Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit, orang-orang menjadi menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk bersama dengan murid-muridnya untuk mengajar di situ. Banyak dan lebih banyak lagi orang yang datang. Waktu makan malam pun segera tiba. Setiap orang pasti sangat lapar. Yesus melihat kumpulan orang banyak itu dan bertanya kepada Filipus. Filipinus, di manakah kita akan membeli roti agar mereka semua dapat makan?
Meskipun kita membeli roti, itu tidak akan cukup karena orangnya terlalu banyak. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Andreas tidak tahu bagaimana makan siang anak kecil ini cukup untuk memberi makanan 5.000 orang. Meskipun anak kecil ini ingin memberikan makanannya kepada Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok, sekitar 5.000 orang. Itu tidak termasuk perempuan dan anak laki-laki yang bergabung di sana. Kemudian Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan, ini kuberikan 5 roti dan 2 ikan yang kupunya untuk dibagi-bagikan. Kemudian Yesus berdoa dan mengucap berkat. Mukjizat pun terjadi, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikannya kepada orang-orang. Orang-orang banyak yang lapar kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang. Setelah semua orang itu makan, masih banyak roti dan ikan yang tersisa. Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Murid-murid mengumpulkan sisa potongan roti sebanyak 12 paku penuh. Pada hari itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan bekal makan siang seorang anak laki-laki. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling dikasihi Yesus dan merupakan raja kedua Israel yang paling masyhur. Daud merupakan seorang putra bungsu dari 8 bersaudara. Di antara saudara-saudaranya, Daud memiliki tubuh kecil dan wajah kemerah-merahan. Daud menghabiskan masa remajanya dengan mengembalakan domba. Daud, bawalah bekal ini kepada saudara-saudaramu yang akan berperang di sana. Daud diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketiga kakak laki-lakinya, yakni Eliab, Abinadab, dan Syama, yang tepatnya di lembah Terbantin dan sedang bersiap untuk perang melawan tentara Filistin. Daud segera mencari kakak-kakaknya setelah sampai di perkemahan tentara. Saat itu, Goliat, tentara raksasa Filistin, maju ke depan dan mencemooh orang Israel. Para tentara Israel tidak ada yang berani melawan Goliat. Rupanya, Goliat telah melakukan hal tersebut selama 40 hari. Aku menantang Israel, lawanlah aku. Dan jika salah satu dari kalian bisa membunuhku, maka aku akan tunduk pada Israel dan menjadi pelayan. Ia menantang tentara Israel untuk bertarung melawan dirinya dan membuat sebuah pertaruhan. Jika salah seorang bisa membunuh Goliat, maka Filistin akan menjadi hamba Israel. Namun jika Goliat yang menang, maka Israel harus menjadi hamba Filistin. Perkataan Goliat membuat tentara Israel ketakutan dengan badan Goliat yang sangat besar. Tingginya mencapai 6 hasta sejengkal. Selain itu, Goliat juga mempunyai pengalaman dalam berperang. Berbeda dengan tentara lain, Daud tidak takut. Dia malah berniat untuk mengalahkan raksasa Filistin tersebut. Daud pun memberitahu beberapa tentara tentang niatnya. Aku akan kalahkan raksasa Filistin itu. Bersama Tuhan, aku pasti bisa. Beberapa prajurit menyampaikan niat Daud kepada Saul.
raja Israel di saat itu. Namun, Daud diragukan oleh Saul karena umurnya yang masih muda dan pengalaman perang Goliat yang jauh lebih lama. Daud bersikeras ingin mengalahkan Goliat karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertainya. Ia berkata bahwa ia pernah membunuh singa dan beruang yang berusaha menerkam domba-dombanya untuk meyakinkan Raja Saul. Raja Saul yakin akan iman Daud, lalu berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saul lalu memberi baju sirahnya kepada Daud. Namun setelah mencoba, Daud tidak cocok dengan baju sirah tersebut dan memutuskan untuk tidak memakainya. Daud pun pergi ke sungai. Di sana, ia mengambil 5 batu licin. Setelah itu, ia menyiapkan umban sebagai senjata. Ia lalu bergegas menghadapi Goliat. Ketika melihat Daud yang kecil, Goliat langsung meremehkannya. Ia juga menghina Daud karena masih muda. Kemudian, Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Lalu, Daud pun membalas perkataan Goliat. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud pun berlari menuju ke barisan musuh dan mengambil batu dalam kantungnya. Ia melempar batu tersebut sekuat tenaga. Batu itu melayang mengenai kepala Goliat hingga ia terjatuh dan mati. Ketika orang Filistin menyaksikan kekalahan Goliat, mereka semua langsung melarikan diri. Namun, orang Israel mengejar mereka dan akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Hawa dan Adam makan buahnya, dan mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cara. Di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi.
Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apa yang telah kau perbuat ini? Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dati padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambu sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, dan menjadikannya sebagai batu. Juga tergala-gala ini sebagai tanah liat. Kalau begitu, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara, yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, lalu berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka merencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, terutama Goliat yang menantang siapapun untuk melawannya. Daud, sang gembala muda, anak Isai, ditugaskan untuk mengantar bekal kepada kakak-kakaknya di tempat para prajurit.
Daud, tolong antarkan bekal untuk kakak-kakakmu yang sedang di medan pertempuran saat ini. Mereka sedang di lembah Tarbatin. Lihatlah mereka, lalu kembalilah dan bawakan kabar itu kepadaku. Baiklah ayah, aku akan pergi ke sana sekarang. Ayah jaga baik-baik di sini. Daud segera mengemas barang-barangnya lalu pergi ke lembah Tarbatin. Sesampainya di sana, ia turun dan menyerahkan barang-barangnya ke tangan penjaga. Lalu menuju kakak-kakaknya dan menanyakan kabar mereka. Maka tampillah keluar Goliat. Hai orang Israel yang lemah, di manakah Allahmu yang selalu menolong engkau? Tidakkah engkau berani melawanku? Maka suruhlah Allahmu itu untuk melawan dan menyelamatkan engkau. Hahaha. Sudahkah engkau lihat orang Filistin yang maju itu? Dia maju untuk mencongkok kaum Israel. Kata raja, ia akan memberikan kekayaan yang besar dan anak perempuannya kepada orang yang bisa mengalahkan orang Filistin itu. Bahkan keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Apakah benar raja akan memberikan hadiah itu kepada orang yang berhasil mengalahkan orang Filistin itu? Siapakah dia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Begitulah yang akan dilakukan raja terhadap orang yang mengalahkannya. Lalu terdengarlah kabar mengenai perkataan Daud tadi di telinga Saul. Maka dipanggilnya Daud. Apakah tuanku raja memanggilku kemari? Ya hambaku Daud, kemarilah dan mendekatlah. Apa benar engkau tidak takut pada Goliat orang Filistin itu, dan kau berniat melawannya? Tidak mungkin engkau bisa mengalahkannya, sebab engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing dan domba ayahnya. Hamba bisa mengejar dan menghajar binatang buas, baik singa maupun beruang telah hamba ajar. Dan orang Filistin itu akan sama seperti binatang-binatang itu. Tuhan telah melepaskan aku dari tangan singa dan beruang, juga akan melepaskanku dari tangan orang Filistin itu. Pelayan, pergi dan bawalah kemari ketopong dan baju siarahku. Tuan, hamba tidak dapat berjalan menggunakan baju ini. Hamba akan pergi sendiri tanpa menggunakan perlengkapan ini. Apa engkau memerlukan yang lain? Tidak Tuan, cukuplah Tuhan ada di sisiku. Maka aku akan membawa kemenangan itu dan membawa kepala orang Filistin itu sebagai ganti cemoohan yang telah dilontarkannya atas Israel. Baiklah, Tuhan Allah akan memenangkan engkau atas Filistin. Lalu Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu dan ditaruhnya dalam kantong gembalanya serta umban pada tangannya, lalu mendekati Goliat. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangiku dengan tongkat? Karena engkau telah berani menghina barisan Allah yang hidup, maka engkau lebih rendah daripada anjing. Berani sekali engkau menghinaku. Tidak sadarkah engkau sedang berhadapan dengan siapa? Aku tidak tahu siapa engkau. Yang ku tahu, Tuhan Allahku jauh lebih besar dan lebih hebat daripada engkau. Hai orang Israel, sudahkah engkau putus asa hingga kalian mengirim orang ini untuk melawan aku? Lihatlah dia. Dia masih sangat muda, dengan badan kecil dan lemah seperti itu. Mana bisa dia mengalahkan aku? Atau mungkin Allahmu sudah tidak ingin menyelamatkan engkau hingga dia mengirim orang ini kepadaku? Beraninya engkau menghina Tuhan Allahku. Justru karena dia hidup, dia akan menyelamatkan bangsa ini dari cemoohan orang sepertimu. Tidak tahukah engkau bahwa jika engkau kalah, maka seluruh Israel akan menjadi budak kami? Tahu jelas, maka aku akan mengalahkanmu, dan kami akan menjadi tuan atas orang-orang Filistin. Lebih baik engkau pulang ke rumah bapamu sekarang, atau engkau tidak akan bisa memeluknya lagi setelah dari tempat ini. Tidakkah engkau saja yang pulang kembali kepada rakyatmu yang lainnya untuk mengucapkan pesan terakhir sebelum aku membunuh? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Goliat maju mendekati Daud, diambilnyalah batu yang ada di kantongnya dan diumbanyalah batu itu sehingga mengenai dahi Goliat dan terbenam dalam dahinya. Maka segenap orang Israel bersorak-sorai dan mengejar dan membunuh tentara Filistin.
Daud pun mengambil pedangnya dan memenggal kepala Goliat. Pesan moral kanggo diri pribadi. Bab utama, kita bisa sinau carane ngadepi tantangan. Pesan moral kanggo sesama. Alasan sing ndadekake Daud menang lawan Goliat amarga Daud duwe iman lan kepercayaan sing gedhe yen dheweke isa ngalahake Goliat sing gedhe. Daud duwe iman nek Gusti Allah sing Maha Kuwasa isa nyelesain masalah sing gedhe, yaiku Goliat. Pesan moral pada Gusti. Cerita iki nggambarake pengertian Gusti Yesus sing luar biasa kanggo umate. Senajan misalnya ci ora mungkin ing mripate manungsa, Daud bisa ngalahake raksasa Goliat kanthi ngarsane Gusti Allah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan ditempatkan di tengah-tengah itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pisno, dan yang kedua ialah Gihon. Yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya dengan daging. Dari rusuk yang diambil dari manusia itu, dibangunlah olehnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan membicarakan tentang kisah penciptaan yang merupakan salah satu kisah yang paling terkenal di Alkitab. Kisah ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi, langit, beserta segala isinya yang diambil dari kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama. Selamat menyaksikan. Oke, jadi hari pertama, bumi masih gelap gulita. Sehingga Tuhan menciptakan terang pada hari itu, dan ia juga melihat bahwa terang itu baik. Sehingga dipisahkanlah terang dan malam. Lalu Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Terjadilah petang dan juga pagi. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air menjadi 2 bagian, yaitu yang ada di permukaan bumi dan yang ada di langit. Tuhan menamai cakrawala dengan nama langit. Pada saat itu,
langit masih kosong dan belum terdapat benda langit apapun. Dan pada hari yang ketiga, Allah berfirman agar air yang berkumpul di bawah langit bersatu di satu tempat. Lalu terlihatlah lahan kering. Allah menamai lahan tersebut darat, dan kumpulan air tersebut sebagai laut. Allah memandang semuanya itu dengan baik. Pada hari yang keempat, Allah berfirman agar benda-benda penerang itu untuk memisahkan siang dan malam, dan untuk menunjukkan masa-masa, hari-hari, dan tahun-tahun, yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam, dan Allah juga menjadikan bintang-bintang. Dan pada hari yang kelima, Allah menciptakan semua makhluk hidup yang muncul di dalam laut maupun yang ada di udara. Semua makhluk hidup dibuatnya unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Allah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di dalam air, dan Ia sendiri menyatakan bahwa pekerjaan ini sungguh amatlah baik. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan semua makhluk hidup di atas tanah kering, termasuk manusia dan setiap jenis makhluk yang belum diciptakan pada hari-hari sebelumnya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah, dan Ia memberkati mereka dan memerintahkan untuk bereproduksi dan memenuhi bumi. Dan pada hari yang ketujuh, atau pada hari terakhir, Allah telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Langit telah terbentuk, daratan dan lautan telah terpisah, hewan-hewan dan tumbuhan telah tercipta, dan manusia pertama juga telah diciptakan. Oleh karena itu, Allah berhenti bekerja dan beristirahat pada hari tersebut. Akhirnya, Ia memberkati hari ketujuh dan memutuskannya. Sekarang, hari ketujuh tersebut dikenal sebagai hari Minggu, di mana orang-orang berhenti bekerja. Jadi, teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah penciptaan ini adalah untuk Tuhan, yaitu Tuhan adalah pencipta kita yang telah memberikan segalanya untuk kita, sehingga kita juga harus selalu mensyukurinya dan selalu memuji Tuhan. Kepada diri kita sendiri atau diri pribadi masing-masing kita harus sadar dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita adalah untuk Tuhan, baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, prestasi kita, dan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Dan yang terakhir, kepada sesama kita manusia, kita harus menghormati sesama kita manusia, karena pada mulanya Tuhan juga menciptakan manusia untuk saling membangun, membantu, dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Oke, sekian dari cerita kami. Terima kasih sudah mendengarkan semua kisah penciptaan alam semesta beserta dengan isinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Pada awalnya, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Namun, muncullah seekor ular yang membujuk mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan yang sebelumnya sudah dilarang oleh Tuhan. Dosa ini membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan hukuman diberikan kepada mereka dan anak-anak mereka. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Alkitab menggambarkannya sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan tujuan kelak manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Untuk menciptakan Adam, Tuhan membasahi bumi dengan kabut, membentuk tubuh dari debu, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam sosok itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu,
Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah pohon tersebut, terdapat pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang makan dari buahnya, dan pohon pengetahuan yang akan menanamkan kecenderungan jahat dan kesadaran akan amoralitas. Lalu, Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Namun pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ingin menanamkan diri Adam keinginan untuk memiliki pasangan, Tuhan mendahului menciptakan binatang-binatang, sehingga Adam dapat memberi nama kepada masing-masing hewan tersebut. Melihat setiap binatang yang ia beri nama memiliki pasangan, Adam pun sadar bahwa ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Aku juga ingin mempunyai seorang pasangan Tuhan, yang sepadan denganku dan dapat menjadi penolong bagiku. Baiklah, tidak baik juga kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagimu, yang sepadan denganmu. Tuhan yang mendengarkan perkataan Adam tersebut, kemudian membuat Adam tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, kemudian membuat seorang perempuan. Perempuan yang bernama Hawa tersebut kemudian dibawanya kepada Adam, sehingga ia bisa bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Di dalam Taman Eden tersebut, ada seekor ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Tentulah Tuhan pernah berfirman kepadamu bahwa semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan, bukan? Ya, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan, namun tidak dengan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, karena jika kami memakan ataupun menyentuhnya, kami akan mati. Sekali-sekali saja, kamu tidak akan mati kok. Malahan, pada saat kamu memakannya nanti, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu kelihatannya sangat menarik dan enak untuk dimakan. Lalu, ia mengambil buah dari pohon pengetahuan tersebut, memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Seketika mereka memakan buah tersebut, mata mereka pun menjadi terbuka, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka pun menyemat daun pohon ara dan membuat cawat darinya. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan, mereka pun bersembunyi. Saat Tuhan mengetahui bahwa mereka telah memakan buah dari pohon yang dilarang itu, marahlah Tuhan. Ia pun mengutuk ular serta Adam dan Hawa. Firman Tuhan kepada Adam dan Hawa yaitu, Wahai perempuan, engkau nantinya akan bersusah payah dalam mengandung dan akan kesakitan ketika engkau melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi dan suamimu akan berkuasa atasmu. Wahai Adam, terkutuklah engkau. Dengan susah payah engkau mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kemudian, Adam dan Hawa memiliki anak yang diberinya nama Kain. Selanjutnya, dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Habel meninggal di usia muda dan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Pembunuhan tersebut terjadi akibat kecemburuan Kain terhadap Habel. Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel, namun tidak dengan persembahan Kain.
Adam dan Hawa kemudian mempunyai anak ketiga yang diberi nama Set. Set kemudian memiliki seorang anak laki-laki juga yang bernama Enos. Kain juga memiliki anak yang bernama Henok, dan dari situ lahirlah keturunan-keturunan Kain lainnya. Meskipun dosa pohon pengetahuan membawa kutukan kematian kepada Adam, Hawa, dan keturunan mereka, Adam menikmati karunia umur panjang dan hidup sampai usianya yang ke-930. Adam dan Hawa dimakamkan di Gua Machpelah yang terkenal terletak di wilayah Hebron, Israel, bersama dengan 3 pasangan lainnya. Daud adalah anak Isai dan merupakan anak bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Ia adalah seorang gembala kambing domba. Saat kecil, Daud telah dipilih Tuhan untuk diurapi dan menjadikannya Raja Israel. Suatu hari, saat tentara Israel berperang dengan tentara Filistin, terdengar suara orang-orang yang ketakutan. Dan ada seorang Israel yang menghampiri Daud. Ada apa ini? Mengapa banyak orang yang terlihat ketakutan dan berlari-lari? Daud, apakah kamu tahu bahwa ada seorang raksasa bernama Goliat di sana? Benarkah? Saya akan pergi menengok ke sana. Daud mendengar bahwa semua orang tidak ada yang berani melawan Goliat. Orang-orang Israel merasa bahwa jika melawan Goliat sama saja seperti bunuh diri. Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kakak Daud, Elia pun mendengar perkataan Daud dan sangat marah. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Daud pun menanyakan hal yang sama kepada orang Israel lainnya dan disampaikanlah kepada Saul. Daud pun pergi ke kemah Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Asik.
aku dapat santapan. Bersiaplah kamu anak kecil untuk ku makan. Hahaha. Aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, segeralah Daud berlari dan memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, dilemparkanlahnya batu itu. Ya, rasakanlah itu Goliat, kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam tahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Oh! Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Inilah yang pantas kau dapatkan, Goliat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Hah? Goliat telah dibunuh, ayo lari! Bagaimana bisa? Ayo mundur! Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin. Ayo semua, kita habiskan orang Filistin ini. Serbu! Puji Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kita dari tangan musuh. Goliat telah mati. Daud, kamu memang luar biasa. Kami bangga padamu. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Haleluya! Terima kasih sudah menonton dan Tuhan memberkati.